Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keuangan, tahukah kalau keuangan dan akuntansi merupakan dua hal yang berbeda? Kalau keuangan digunakan sebagai alat pengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan suatu entitas keuangan. Nah, apa sih yang dijadikan bahan atau menjadikan dasar oleh keuangan untuk sebagai dasar untuk pengambilan keputusan? Tentu saja adalah laporan-laporan keuangan yang memang harus tersaji dengan baik. Nah, itu semua tidak terlepas bagaimana adanya sebuah proses akuntansi yang memang menjadi latar belakang atau dasar pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut bisa digunakan oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini tentu keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang keuangan. Nah, kalau kita bicara akuntansi, sebenarnya banyak orang yang beranggapan, akuntansi itu sulit, akuntansi itu terlalu menjelimet. Padahal kalau kita sudah tahu kuncinya, toh akuntansi ternyata suatu hal yang memang sangat sederhana, sangat simple, dikarenakan dikarenakan memang hanya kiri kanan, atau hal dalam hal ini adalah debit kredit, tidak ada tuh atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan lain sebagainya. Hanya dua sisi yang memang menjadi titik tekan di dalam proses akuntansi, yaitu debit dan kredit. Nah, oleh karena itu penting sebagai dasar pemahaman akuntansi, yuk kita pahami bagaimana pola atau logika sederhana dalam melakukan penjurnalan yang berdasarkan atau berbasis debit kredit. Nah, gimana nih tipsnya? Nah, kalau teman-teman belajar di buku ataupun di banyak hal literatur sumber, proses debit kredit itu mengajak kita untuk menghafal. Seperti kalau di aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau dia di proses di kewajiban, dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Terus dan sebagainya, kita disuruh menghafal begitu banyak poin hal debit kredit. Padahal cukup satu saja yang teman-teman keuangan itu hafal, maka selebihnya gunakan dasar logika dan tidak perlu menghafal. Nah, apa sih? Cukup satu yang perlu dihafal adalah aset bertambah itu di debit. Selain dari itu, kebalikannya. Selain dari itu, keterlawanannya. Jadi, tidak perlu menghafal proses debit kredit yang begitu banyak sampai beberapa poin hafalan bahkan belasan. Cukup satu yang cukup dihafal adalah ketika aset bertambah itu debit, maka selain itu adalah kebalikannya. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama dari aset. Aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Satu hal yang memang perlu teman-teman keuangan atau sobat keuangan ketahui, bahwa cukup satu itu saja yang teman-teman ketahui, maka selebihnya harus berlawanan. Nah, yuk kita lihat lagi bagaimana posisi di liability atau kewajiban. Maka ketika dia bertambah adalah kredit, berkurang di debit. Itu kan tentu berlawanan dengan konsep sebelumnya, yaitu aset bertambah di debit. Nah, cukup berarti liabilities memiliki sifat keterbalikannya. Lalu di bidang modal atau equity juga memiliki sifat keterbalikannya, yaitu kalau di debit itu dia artinya mengurangi, kalau dia di kredit artinya menambah kalau pada posisi modal. Nah, itu bertolak belakang juga dengan aset. Nah, jadi clear ya. Jadi kalau hafal nggak perlulah banyak-banyak, tapi cukup hafalin satu, selebihnya gunakan logika kita bahwa selain itu kebalikannya. Nah, terus bagaimana dengan pendapatan dan beban? Nah, itu seringkali yang kita dapati bahwa beban bertambah di debit. Itu yang sering kita dapati di dalam teori-teori bahwa beban bertambah di debit. Padahal, Pak, berarti sama kan? Sama dengan aset bertambah di debit. Tentu berbeda. Perlu diketahui bahwa tidak ada beban itu adalah menambah. Beban itu selalu memiliki posisi negatif atau mengurangi. Karena hakikatnya pendapatan dan beban itu bagian dari modal atau equity. Karena itu di laporan neraca dia merupakan bagian dalam konsep di laba rugi, itu adalah bagian dari kelompok dari modal. Karena itu pendapatan itu selalu menambah modal. Karena itu namanya pendapatan itu posisi di kredit. Kalau beban itu selalu mengurangi modal. Karena itu posisinya selalu di debit.
Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, jangan sampai kita terjebak bahwa beban itu bertambah di debat. Tidak, beban itu justru mengurangi karena memang posisi beban itu selalu posisi adalah negatif. Nah, clear dong sobat keuangan bahwa cukup hafalin satu, yaitu aset bertambah di debat, selebihnya kebalikannya. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing untuk menghafal begitu banyak poin. Kalau aset bertambah di debat, berkurang di kredit. Kalau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debat, dan seterusnya sampai pendapatan beban bertambah di tulis di debat, berkurang di nah, beban itu selalu mengambil pada posisi mengurangi, kecuali memang jurnal balik. Ada hal yang memang harus kita jurnal balik. Nah, itu rekan-rekan dan sobat keuangan bahwa memahami pola debat kredit itu sangat mudah, cukup hafalin satu, yaitu aset bertambah di debat, selebihnya adalah kebalikannya. Nah, ini yang sobat keuangan tidak usah pusing-pusing lagi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memahami sebuah transaksi. Ini akunnya masuk ke aset, ini masuknya akunnya adalah kewajiban, ini akunnya masuknya adalah modal ataupun pendapatan beban. Nah, kalau kita telusuri lagi, aset itu apa sih gitu? Aset itu adalah sebuah kekayaan yang memang kita kuasai gitu. Kuasa kekayaan yang memang kita kuasai. Teman-teman punya iPhone, itu aset yang dikuasai, tetapi kepemilikannya, nah balik di sisi kanan nih. Dia milik sendiri, misalnya kredit berarti di kewajiban, kalau sudah milik sendiri bisa jadi modal kita, yaitu di modal. Jadi aset berarti definisinya adalah sebuah bentuk kekayaan yang memang kita kuasai, bisa kas, bisa rekening kita di bank. Kalau piutang yang nanti didasarkan oleh hitam di atas putih atas piutang yang kita miliki, lalu kita punya saham dan lain sebagainya, ataupun bentuknya aset tetap. Jadi ada kekayaan yang memang kita kuasai. Nah, kepemilikannya itu di sisi kanan neraca, yaitu kewajiban, dan juga di bawahnya adalah modal. Kewajiban artinya kita belum memiliki aset yang kita miliki sehingga kita harus punya kewajiban yang harus kita penuhi. Kalau modal artinya aset tersebut sudah kita miliki. Misalnya kalau kewajiban ya hutang dan lain sebagainya. Kita punya duit, belum tentu itu aset kekayaan yang kita miliki. Bisa jadi ternyata duit yang kita miliki adalah boleh hutang. Nah, kalau di hutang berarti dia ada di aset tapi lawannya nanti ada di kewajiban. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sehingga kalaupun juga di bagian modal, pendapatan itu adalah sesuatu yang bertambah tapi kita miliki seutuhnya. Kalau beban itu sesuatu justru yang memiliki pengurangan bagi aset yang kita miliki. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Kalau modal itu memang kepemilikannya, baik itu pendapatan maupun sesuatu yang mengurangi, itu benar-benar berpengaruh kepada kita. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang bertambah tapi memang harus dikembalikan karena bukan kepemilikannya, bukan milik kita. Nah, itu sedikit saja mengenai debat kredit. Cukup pahami dengan memahami bahwa aset bertambah di debat, selebihnya kebalikannya. Jadi tidak perlu repot atau pusing-pusing menghafal begitu banyak teori, tapi cukup hafali satu, maka selebihnya gunakan logika kita, yaitu aset bertambah di debat, berarti lawannya adalah kebalikannya. Semuanya adalah kebalikannya. Dan titik kuncinya, seringkali kita berpendapat bahwa beban itu bertambah di debat. Tidak, beban itu selalu mengurangi, karena hakikatnya dia mirip dengan modal. Ketika mengurangi maka posisinya di debat. Nah, itu rekan-rekan sobat keuangan, demikian, semoga menginspirasi bahwa akuntansi itu mudah, cukup hafalin satu, selebihnya cuma kiri kanan, yaitu debat dan kredit, tidak sulit, sehingga yakin bahwa keuangan itu, akuntansi itu adalah hal yang memang bisa kita pelajari dengan mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi sobat keuangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.